Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Perkenalkan, saya Siti Amirah dari MTS DDI Libanat Parepare. Video kali ini akan membahas salah satu bab mata pelajaran fikih kelas 8. Baiklah, materi tentang ketentuan makanan dan minuman yang haram terdapat pada bab 7 kelas 8 semester 2. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menganalisis ketentuan makanan dan minuman haram. Pengertian. Jadi, selama tidak ada petunjuk larangan dalam Al-Quran dan hadis, maka semuanya halal. Jenis makanan dan minuman yang diharamkan ada 2. Yang pertama, haram lizatihi, yakni makanan yang haram karena zatnya. Haram bentuk ini ada 9. Yang pertama, daging babi. Larangan ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Yang kedua, darah. Darah yang mengalir dari binatang atau manusia haram dikonsumsi, baik secara langsung maupun dicampurkan pada bahan makanan karena dinilai najis, kotor, dan mengganggu kesehatan. Demikian juga dengan darah yang membeku. Adapun darah yang melekat pada daging halal boleh karena sulit dihindari. Quran Surah Al-An'am ayat 145. Yang ketiga, khamar atau minuman keras, karena dapat menimbulkan mudarat dan merusak badan, akal, jiwa, moral, dan akidah. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. 4. Semua jenis burung yang bercakar, yang dengan cakarnya ia mencengkeram atau menyerang mangsanya. Burung bercakar ini adalah yang buas, seperti elang dan rajawali. Ayam, burung merpati, dan sejenisnya tidak termasuk, sebagaimana hadis riwayat Muslim. Yang kelima, semua binatang yang buas yang bertaring, yang menggunakan taringnya untuk menghadapi dan memangsa manusia dan binatang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Kullu zinabi minas sibai fa'kuluhu haram. Semua binatang buas yang bertaring, maka mengkonsumsinya adalah haram. Yang keenam, binatang yang diperintahkan supaya dibunuh. Ada 5 jenis kategori ini, karena termasuk binatang yang merusak dan membahayakan. 5 hewan tersebut adalah ular, gagak yang di punggung dan perutnya ada warna putih, tikus, anjing gila, dan burung elang. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, binatang yang dilarang untuk dibunuh. Ada 4 macam binatang kategori ini, sebagaimana hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ahmad. Semut, tawon, burung hudhud, dan burung surat. Nabi melarang membunuhnya, berarti dilarang pula memakannya. Sebab jika binatang itu termasuk yang boleh dimakan, maka bagaimana cara memakannya kalau dilarang membunuhnya? 8. Binatang yang buruk atau menjijikan. Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Kriteria binatang yang buruk dan menjijikkan pada setiap orang dan tempat pasti berbeda. Maka yang dijadikan standar oleh para ulama adalah tabiat dan perasaan orang yang normal dari bangsa Arab yang tidak terlalu miskin, yang membuatnya memakan apa saja. Dan kepada merekalah Al-Quran diturunkan pertama kali. Yang terakhir ke-9, semua makanan yang bermudarat terhadap kesehatan manusia, misalnya racun, narkoba, dan sebagainya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Wala tulku bi'aidikum ila tahluka. Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Yang kedua, haram ligoirihi, yakni makanan yang haram karena faktor eksternal. Maksudnya, hukum asal makanan ini sendiri adalah halal, akan tetapi berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan memakan
makanan tersebut. Yang pertama, bangkai. Semua binatang yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Diperkecualikan 3 bangkai, yakni ikan, belalang, dan janin yang berada dalam perut hewan yang disembelih. Yang kedua, binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah. Hewan ternak yang disembelih tanpa membaca basmalah adalah haram. Wala tulqu bimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Dan janganlah kamu memakan dari apa yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah perbuatan fasik. Quran Surah Al-An'am ayat 121. Yang ketiga, makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara yang zalim, seperti mencuri, korupsi, menipu, merampok, hasil judi, undian, taruhan, dan sebagainya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Yang keempat, semua makanan halal yang tercampur najis. Contoh, mentega, madu, susu, dan minyak goreng atau selainnya yang kejatuhan tikus dan cecak. Hadis riwayat Bukhari. Yang artinya, buanglah tikusnya dan buang juga lemak yang berada di sekitarnya, lalu makanlah sisa lemak kalian. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.